Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya Rahayu Sagung Dumadi, laju mulus tina kanan pamaksadan. Saya harap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, selamat, bahagia, dan sejahtera yang paling terpenting. Atau barangkali ada yang tengah sakit, senantiasa saya mendoakan Anda, membantu secara energi. Semoga cepat diberikan kesembuhan, cepat pulih, dan bisa kembali menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Dalam tayangan ini, saya ingin membagikan satu tawaran berkenaan dengan kesadaran. Secara lebih spesifik, mengenai apa pentingnya berkesadaran per hari ini di tengah keadaan dunia yang tidak karuan. Namun sebelumnya, kita perlu pahami dulu apa yang dimaksud dengan kesadaran. Kesadaran bukan sesuatu yang baru, bukan sebuah barang yang baru. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh, lahirnya jagat raya semesta ini, jagat kehidupan ini, didasari karena kesadaran. Lahirnya miliaran galaksi, serta planet-planet di dalamnya, pun bumi ya, planet yang kita tinggali ini, itu adalah produk dari kesadaran, termasuk di dalamnya kita. Sebagai makhluk, sebagai manusia, kita juga merupakan bagian dari kesadaran itu. Dan jangan dikira di muka bumi ini yang punya kesadaran hanya manusia, tidak. Makhluk-makhluk lain juga memiliki kesadarannya. Atau semua yang ada di bumi ini memiliki kesadarannya. Tanah, air, api, angin, mereka punya kesadarannya. Kita bisa melihat kesadaran air ketika hujan turun. Dia sedang menjalankan kesadaran itu. Kita bisa melihat seekor burung yang sedang memakan padi misalkan di sawah yang menguning. Itu adalah kesadaran dia. Dia sedang membangun sebuah sarang, itu juga bukti bahwa dia memiliki sebuah kesadaran dengan caranya masing-masing tentunya ya. Begini, yang dimaksud dengan kesadaran per hari ini kita disuguhkan dengan berbagai peristiwa, berbagai fenomena yang tidak jarang di luar ekspektasi kita, di luar jangkauan perkiraan kita. Kita bisa ambil contoh ya, misalkan AI, kehadiran AI. Per hari ini jujur saja saya baru mendalami ChatGPT. Saya baru banyak berinteraksi belakangan inilah, karena jujur saja pekerjaan saya juga banyak dibantu sama ChatGPT. Tiba-tiba minggu ini saya dikejutkan lagi dengan kehadiran AI yang jauh lebih canggih daripada ChatGPT. Kita semua tahu ya, hari ini sudah ada AI apa itu? Google PO3. Nah, itu jauh lebih canggih lagi. Dan itu contoh kecil ya. Artinya hari ini dunia menggusur kita untuk melangkah lebih cepat, memahami perubahan lebih cepat. Ya, pergerakan pergerakan dunia atau perubahan dunia hari ini sangat luar biasa sekali. Sangat cepat. Dan bahkan tidak sebanding ya dengan kemampuan kita, dengan intelijensi kita, bahkan belum sebanding. Dan kita digusur, kita dipaksa untuk bisa selaras, untuk bisa harmonis dengan perubahan-perubahan itu. Bahkan kan pemerintah kita juga rajin ya, terutama dalam hal AI tadi. Barang siapa yang tidak bisa menggunakan AI itu akan ketinggalan. Wah, itu kan sebuah ancaman ya. Makanya kita dituntut harus bisa adaptasi dengan cepat. Nah, yang saya maksud adalah perubahan-perubahan ini perlu sebuah
sikap yang bijak tentunya dari kita, perlu sebuah kearifan bagaimana kita memilih nantinya, akankah kita menjadi bagian dari itu atau sama sekali tidak. Nah, tentu saja hal ini bisa diraih oleh kesadaran. Nah, kita simpan dulu yang itu. Ini mungkin agak sedikit saya agak sedikit melebar ya. Di satu sisi kita juga disuguhkan, taruh deh fenomena kesehatan ya, kita disuguhkan dengan peristiwa yang sangat mencengangkan. Siapa yang menyangka tahun 2020 menjadi tahun yang kelam bagi dunia, di mana saat itu sebuah wabah menyerang kita dan kita banyak kehilangan orang saat itu, baik itu keluarga, saudara, kerabat, atau teman. Itu sangat membuat kita kaget. Dan kita per hari ini juga dikagetkan lagi dengan isu serupa. Ada wabah baru katanya yang tiba-tiba merebak di negara kita. Lalu katanya wabah yang di 2020 sekarang mulai tumbuh lagi begitu ya, menyebar lagi. Nah, tentu saja dalam menghadapi fenomena-fenomena semacam ini, itu tadi kita perlu sebuah keselarasan, kita perlu sebuah keharmonisan, kita harus beradaptasi tentunya. Untuk apa? Untuk bisa selamat. Ini perlu digarisbawahi ya. Pentingnya beradaptasi, pentingnya menyadari posisi kita agar kita bisa selamat. Nah, sebetulnya peristiwa-peristiwa ini, ada juga yang mengatakan gini, peristiwa ini adalah zaman di mana manusia sedang disaring, sedang difilter, sedang dipilah. Sebetulnya leluhur kita di Nusantara, terutama di Jawa Barat ya, saya juga meyakini di daerah lain juga pernah disampaikan oleh leluhurnya satu pesan yang berkenaan dengan zaman ini. Nah, kalau di masyarakat Jawa Barat, di masyarakat Sunda, leluhur Sunda dulu pernah menyampaikan hiji mangsa maneh bakal panggih jeung zaman ayak-ayak beas. Sanggeus panggih jeung zaman ayak-ayak beas, maneh bakal panggih jeung zaman ayak-ayak tipung. Ini sebuah pesan yang sangat dahsyat, disampaikan atau diumpamakan pada sesuatu yang sangat sederhana, sangat basajan namun cek Sunda nama. Menyaring beras atau napian gitunya, atau ngisikan, itu kan memilah antara beras yang benar-benar beras yang layak untuk dimasak dengan yang tidak, yang tidaknya dibuang gitu. Kan proses pengayakan ini atau penyaringan ini bukan sesuatu yang jarang, itu sangat sering bahkan setiap hari. Nah, ini dikaitkan dengan fenomena sosial yang luar biasa besar oleh leluhur kita. Nah, maka dari itu pentingnya kita memahami pesan-pesan leluhur yang sifatnya sangat sederhana tetapi menyimpan makna yang sangat dahsyat. Kita kembali lagi. Entah benar, entah tidak, entah ini cocokologi atau bukan, yang jelas peristiwanya sudah kita lalui dan sepertinya kita akan kembali melaluinya dengan skala yang lebih besar tentunya. Artinya begini, untuk menghadapi fenomena itu, ya syukur-syukur sih tidak terjadi ya, tetapi kan tanda-tandanya hari ini sudah ada. Dan kita selaku orang yang akan melaluinya tentu saja perlu sebuah persiapan, perlu sebuah jiwa yang survive lah, yang bisa bertahan. Nah, ini erat kaitannya dengan kesadaran. Bagaimana nanti ketika kita benar-benar melalui peristiwa itu lagi, kita tahu kita harus ada di mana, kita harus berbuat apa yang merupakan jalan terbaik nantinya agar kita selamat dari penyaringan ini. Kan kalau kita ngomong konspirasi global katanya ya, ini kan zaman dimana hari ini dunia ini terlalu banyak dihuni manusia, jadi kelebihan populasi, dan ini merupakan program di mana manusia dibantai sebagian katanya gitu kan, untuk mengurangi jumlah populasi. Ya, terlepas dari benar dan salah, tentunya kita harus tahu tentang itu.
Jadi jangan dulu menghakimi bahwa teori-teori konspirasi itu salah. Justru alangkah bijaknya kita masuk dulu, kita lihat dulu. Persoalan salah dan benar itu nanti setelah kelihatan. Itu kan nanti ada pilihan. Mau kamu percaya silakan, mau tidak juga tidak rugi ya. Seperti hanya saya menyampaikan ini bukan sebuah kebenaran, ini hanya asumsi saya saja. Mau diterima silakan, mau tidak juga gak apa-apa, silakan skip aja daripada hambur kuota gitunya. Tetapi yang menjadi intinya adalah mari kita bangkitkan kesadaran kita, karena nantinya kita tidak bisa melihat keluar. Ini harus kembali kepada diri kita sendiri. Karena sejatinya manusia memiliki kesadarannya masing-masing yang tidak bisa disamaratakan dengan kesadaran orang lain. Nah, saya juga tidak tahu ya kesadaran Anda apakah sudah terbangun atau tidak. Namun yang bisa mencerminkan itu adalah dari perilakunya saja. Setidaknya saya bisa melihat dari itu. Tetapi kesejatiannya itu kan yang tahu hanya diri kita. Dan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Artinya, ayo kita bangkitkan lagi kesadaran kita. Bagaimana caranya? Minimal kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dasar dalam hidup ini. Yang nantinya ini akan memicu bangkitnya kesadaran. Apa pertanyaan mendasar itu? 1. Siapa diri kita? 2. Dari mana asal kita? 3. Untuk apa kita hidup? Dan yang terakhir, kemana kita akan pulang? Ini pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi saya menjamin sangat sulit untuk dijawab. Sangat sulit. Dan kalaupun sudah terjawab, Anda harus tetap memikirkan ulang jawaban itu. Nah ini ya, ini yang akan menjadi dasar. Nah lalu setelah itu, nanti Anda akan masuk pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Bagaimana menata diri kita. Jangan ke sana dulu deh. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, siapa diri ini? Artinya, untuk menjawab ini, Anda perlu masuk ke dalam diri Anda. Dan untuk masuk ke dalam diri Anda, itu sulitnya luar biasa. Sejauh apapun jarak di muka bumi ini bisa ditempuh dengan kendaraan, dengan transportasi apapun itu. Tetapi, untuk masuk ke dalam diri kita, kendaraan apa yang bisa menghantarkan? Dan kita tidak tahu seberapa jauh kita bisa masuk ke dalam diri kita. Tidak bisa terukur dengan jarak lah. Pasti sangat jauh dan sangat sulit. Kenapa saya berani bilang gitu? Ya saya sedang mencoba dan sulitnya minta ampun. Nah lalu nanti ini berkaitan dengan sebuah konsep pada ajaran Kesundaan. Itu ada yang disebut dengan pancaniti. Di mana manusia yang pertama kali harus dilakukan adalah niti harti. Nah, niti harti ini erat kaitannya dengan urusan diri sendiri. Bagaimana dalam niti harti manusia diajarkan untuk masuk dalam dirinya sebelum kita niti harti pada sesuatu yang di luar diri kita. Contoh, kita melihat seseorang sedang memaparkan materi atau Anda sedang melihat saya hari ini menjelaskan hal seperti ini. Ketika Anda menonton saya, berarti Anda mencoba untuk mengerti. Nah itu niti harti. Tetapi sebelum Anda meniti harti apa yang datang dari luar, Anda perlu dulu meniti harti apa yang ada di dalam diri Anda sendiri. Nah itu, wah sulitnya luar biasa. Belum lagi setelah niti harti, nanti kita masuk pada niti surti. Niti surti itu Anda mulai mengerti. Lalu niti bakti, niti bukti, dan niti sajati. Nah, itu prosesnya sangat panjang lah. Saya juga nggak tahu tuh bakal bisa gak ya gitu sampai pada tingkatan niti bakti atau bahkan sampai niti harti saja saya tidak selesai gitu. Saya nggak tahu lah. Yang jelas saya hanya berusaha saja. Nah, dalam proses sosialnya misalkan itu ada yang disebut dengan tata salira. Juga sama, tata salira ini bagaimana proses mengenali diri sendiri. Dan itu juga sebuah tingkatan dasar, tetapi sulitnya minta ampun. Nantinya setelah tata salira ada tata nagara, lalu juga ada tata buana, sampai tingkatan atasnya adalah tata surya. Wah itu terlalu jauh lah.
Dan pada intinya adalah kesadaran itu bangkit pada proses niti harti atau tata selera itu, di mana dalam proses menyelami diri kita sendiri. Itu baru kesadaran dasar. Belum lagi ada kesadaran-kesadaran lainnya, karena kesadaran pun memiliki tingkatnya. Jadi jangan dipahami kesadaran ini adalah sebuah sosok. Dia tidak bisa dicari, dia hanya bisa ditumbuhkan, karena sebetulnya kesadaran itu sudah ada dalam diri kita. Nah, persoalannya dia tumbuh atau tidak, teraktivasi atau tidak, berkembang atau tidak. Hanya itu persoalannya. Nah, sehingga nanti kaitannya kesadaran ini dengan fenomena-fenomena besar yang akan kita hadapi bersama. Karena mau tidak mau, untuk menghadapi ini semua juga dibutuhkan kesadaran kolektif atau kesadaran bersama. Nah, entah itu buahnya dalam bentuk seperti apa gitu, buah dari kesadaran ini nantinya. Yang jelas ini harus terbangun dulu. Yang jelas ayo kita bangkitkan dulu kesadaran dalam diri kita, sebelum nanti kita menumbuhkan kesadaran bersama atau kesadaran kolektif, kesadaran komunal begitu ya. Nah, ini kan yang kita hadapi bukan perkara yang mudah. Sebetulnya hidup di era ini pun juga tidak mudah ya. Bagaimana tekanan dari berbagai arah kita terima, ekonomi terutama. Nah, ini kan juga memerlukan satu perhatian yang serius. Tetapi yang jelas, semua dari kita bisa melalui itu hanya dengan satu syarat, yaitu berkesadaran. Kita kalaupun nanti dihadapkan dengan zaman penyaringan ini, zaman pemilahan ini, tadi kan ayak-ayak beas, nanti kita disaring lagi ayak-ayak tipung. Tipung itu tepung, sedangkan tepung itu kan lebih halus. Jadi yang dipilah itu apa sih, yang disaring itu apa sih? Jangan-jangan kesadarannya yang disaring. Makanya hati-hati, kesadaran ini benar-benar dipilah begitu. Yang kesadarannya rendah, out misalkan. Nah, ini kan agak mengerikan ya. Jadi tentunya ya kita harus benar-benar siap untuk itu. Dan kembali lagi, kalaupun nanti ada yang menyebut ini cocokologi, ya silahkanlah. Anda perhatikan sendiri, Anda rasakan sendiri fenomenanya seperti apa. Yang jelas, ini sudah disampaikan loh oleh leluhur kita secara langsung. Hanya tinggal bagaimana kita memaknainya. Saya rasa walaupun ini agak kabur temanya, tetapi pada intinya saya ingin menyampaikan, mari kita jaga kesadaran kita. Yang merasa belum bangkit kesadarannya, ayo cepat bangkitkan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, kita pecahkan dulu pertanyaan-pertanyaan dasar itu. Intinya kembali pada jati diri kita, dan nanti di sanalah kesadaran akan bangkit. Semoga dimanapun Anda berada, tetap ada dalam kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Hatur nuhun, sampurasun, rahayu bagja waluya rahayu sagung dumadi.